Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang pengantar sejarah filsafat Islam klasik, terutama mengenalkan sepintas para filsuf yang terkemuka di era filsafat Islam klasik. Filsafat Islam klasik ini kapan sih mulai dan berakhirnya? Sejauh saya amati, perjalanan filsafat Islam klasik itu pertama-tama dimulai dengan periode yang namanya periode penerjemahan. Di sini, karya-karya filsafat Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini terutama terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Periode yang berikutnya setelah periode penerjemahan itu ada yang namanya periode penulisan sistematis. Dalam periode penulisan sistematis ini, para filsuf muslim itu sudah mulai menuliskan secara sistematis teks-teks filsafatnya. Jadi tidak lagi hanya menerjemahkan saja. Dalam periode ini, itu para filsuf muslim sudah menuliskan secara sistematis karya filsafatnya sendiri. Walaupun banyak terpengaruh oleh Neoplatonisme dan Aristotelianisme. Ini terutama terjadi sejak abad ke-9 Masehi dan seterusnya. Periode terakhir dari perjalanan filsafat Islam klasik itu adalah periode kritik. Di sini filsafat Islam awal atau filsafat Islam yang muncul di era klasik itu sudah mulai mencapai akhirnya, yaitu pada periode kritik. Nah, di sini mulai ditulis Tahafut al-Falasifah yang ditulis oleh Al-Ghazali, yang kritiknya secara spesifik ditujukan kepada filsafat peripatetik, terutama Ibnu Sina, aliran filsafat yang mewarnai atau dominan di era filsafat Islam klasik. Dengan munculnya karya Al-Ghazali ini, ditandailah kemudian berakhir filsafat Islam klasik, masuk kepada periode berikutnya, yaitu filsafat Islam pertengahan. Tentang ini sudah saya pernah jelaskan di video saya yang lain, yaitu filsafat Islam pertengahan. Ini terutama dimulai sejak akhir abad ke-11 sampai awal abad ke-12 Masehi. Nah, disinilah akhir dari periode filsafat Islam klasik untuk kemudian masuk ke periode berikutnya, yaitu filsafat Islam pertengahan. Lalu, siapa saja para filsuf Muslim klasik? Nah, para filsuf Muslim pada era klasik yang paling tersohor, yang paling terkenal saat itu siapa saja? Nama filsuf Muslim pertama yang karyanya masih bisa terbaca sampai saat ini itu adalah Al-Kindi. Dia filsuf yang lahir tahun 801 sampai meninggal pada tahun 873 Masehi. Beliau dikenal sebagai filsuf Muslim pertama. Walaupun dia dikenal sebagai filsuf Muslim pertama, tetapi bukan berarti sebelum ini dalam tradisi Islam tidak ada filsafat. Nah, filsafat tadi sebagaimana saya sampaikan ada sudah periode penerjemahan dan semacamnya. Bahkan ada juga kalangan Mu'tazilah misalkan yang juga beberapa pemikirannya itu mengadopsi pemikiran filosofis. Tapi yang secara sistematis menuliskan karya filsafat itu adalah Al-Kindi. Yang karyanya bertahan sampai saat ini itu Al-Kindi. Karyanya terutama yang terkenal itu Filsafatil Ula. Itu menjelaskan tentang filsafat pertama, menjelaskan tentang metafisika. Buku ini tujuannya itu untuk memberikan semacam fondasi rasional atas ketuhanan atau keesaan Tuhan. Nah, ini problem-problem awal di
di era filsafat Islam klasik. Dan ini rata-rata meminjam falsafahnya Aristoteles dan falsafah Neoplatonis. Filsuf kedua yang tersohor pada era Islam klasik itu adalah Al-Farabi. Setelah Al-Kindi itu ada Al-Farabi. Dia lahir tahun 870 dan meninggal tahun 950. Dia dalam sejarah itu dikenal sebagai Al-Muallimus Tsani. Dia dikenal sebagai guru yang kedua. Kalau guru pertama itu maksudnya adalah Aristoteles, maka guru yang kedua itu adalah Al-Farabi. Kenapa? Karena karya-karya Al-Farabi itu memberikan penjelasan yang sangat bagus, memberikan komentar-komentar yang sangat bagus atas karya Aristoteles, terutama organonnya, terutama yang berkaitan dengan logika. Sehingga dia diberi gelar guru kedua. Saking dia sangat kuatnya pemahamannya dan komentar-komentarnya terhadap organonnya Aristoteles. Karyanya sangat banyak, tetapi terutama dia menjadi terkenal dan diberi gelar guru kedua itu terutama gara-gara komentarnya atas logikanya Aristoteles. Ini Al-Farabi. Ini filsuf Muslim yang terkenal pada era klasik yang kedua. Yang ketiga, filsuf Muslim yang terkenal pada era klasik ini itu adalah Ibnu Sina. Dia 980 sampai 1037 Masehi. Dia merupakan filsuf yang sangat terkemuka ya di era klasik. Bahkan bisa dikatakan bahwa puncak dari perkembangan filsafat Islam klasik, era klasik itu ada di Ibnu Sina. Sebelum kemudian beralih kepada filsafat Islam pertengahan. Nah, Ibnu Sina ini jasanya terutama ya. Dia dikenal beberapa kali itu mengatakan ini filsuf timur. Dia menggagas filsafat timur dan semacamnya. Tetapi yang terutama yang terkenal dari Ibnu Sina ini itu adalah dia berhasil menjadikan Neoplatonisme, ajaran Neoplatonisme, emanasi dan seterusnya itu menjadi tampak berwajah Islami. Jadi dia menarik kajian Neoplatonisme itu menjadi berwajah Islami. Dia juga seorang Aristotelian, tetapi terutama yang menjadikan dia cukup ternama itu dia menghadirkan Neoplatonisme yang berwajah Islam. Multi-talent sebenarnya Ibnu Sina ini, dia juga ahli bedah, dokter dan ilmuwan-ilmuwan, ya kira-kira dia ilmunya banyak sekali gitu. Multi-talent, Mbah Google kalau pada zaman itu kira-kira. Karena dia ilmunya sangat banyak macam-macam. Dan dalam bidang filsafat, dia juga salah satu filsuf yang sangat terkenal. Itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas tentang filsafat Islam klasik. Demikian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.